Ya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi kita yang hadir pagi hari ini. Ya, ini peningkatan COVID semakin bertambah ya. Ya, kita harus waspada Tuhan. Ya, tetap kita protokol kesehatan, pakai masker. Ya, tetangga kita ada yang kena 2 orang. Ya, tanggal keempat. Kita doakan supaya pemerintah kita seluruh Indonesia bersatu padu untuk menjaga supaya Indonesia terbebas dari virus ini, sehingga kita anak Tuhan yang ada di dalamnya mengalami ketenangan, mengalami kedamaian di dalam beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau toh pun hari-hari ini ada penyebaran, nah percaya bahwa Tuhan melindungi kita anak-anaknya, tapi kita juga harus tetap melakukan bagian kita, yaitu pakai masker, dan cuci tangan, dan jaga jarak. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 14. Ya. Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14. Ya, sama-sama kita baca. Ini janji berkat Tuhan kepada kita anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak perlu ragu untuk mengiring Tuhan. Itu setia. Ya, tengah-tengah krisis sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia berjanji untuk selalu beserta dengan kita. Baik, kita baca di dalam Ulangan pasal 28 ayat 11 sampai ayat 14. Kita baca di sana, judulnya berkat 2, 3 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan. Halo? Gimana kawan? Ya, Ulangan pasal 28 ayat 1 mulai sampai 14. 2, 3 ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu
dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya. Ya, puji Tuhan. Ya, di sana saya beri tema firman Tuhan, yaitu janji Tuhan pasti memberkati. Ya, janji, ya, Tuhan pasti memberkati. Jadi anak-anak Tuhan, ya inilah janji Tuhan, janji berkat buat bangsa Israel, umat Tuhan, ya, yang waktu itu digembalakan oleh Nabi Musa, Nabi besar. Ya. Tetapi sesudah Yesus Kristus datang ke dunia ini, yang menjadi umat Tuhan itu adalah semua orang yang percaya. Amin. Semua orang percaya. Yang percaya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam hidupnya. Coba sama-sama kita katakan, saya harus tetap percaya kepada Yesus Tuhan dalam hidupku. 2, 3 ya. Saya harus tetap percaya kepada Yesus Tuhan dalam hidupku. Amin. Ya, sampai tidak percaya. Ya, jadi ya, kalau waktu itu umat Israel yang adalah umat Tuhan satu-satunya. Tetapi kalau ada bangsa lain, misalkan bangsa lain yang menikah, ya kan, menikah dapat perempuan Israel, lalu dia ikut orang Israel, dia jadi umat Tuhan. Dia ikut, ya, percaya kepada Tuhannya orang Israel, dia umat Tuhan, seperti itu. Tapi kalau ya nggak mau percaya, ya tetap bukan umat Tuhan. Jadi waktu itu dari semua bangsa di dunia ini adalah yang menjadi umat Tuhan adalah orang Israel. Ya. Nah, sekarang sesudah Yesus Kristus datang ke dunia, tidak hanya orang Israel, tapi semua orang percaya, termasuk kita. Ya, saudara kita yang percaya kepada Yesus, yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang percaya. Kita adalah umat Tuhan. Nah, apa janjinya kepada kita? Kita tadi sudah baca, yaitu janji berkat. Yang pertama yang harus perlu kita perhatikan adalah dari pihak Tuhan. Dari pihat Tuhan coba kita lihat. Ya, yang pertama ayat 8. Ayat 8 coba kita lihat ayat 8. Ya. Bisa dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Jadi kata memerintahkan. Nah, itu dari apa? Dari pihak Tuhan. Amin. Jadi saya dikatakan dari pihak Tuhan, ya, saya dikatakan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Nah, ke atas siapa?
ya atas orang Israel, atas umat Tuhan. Tuhan memerintahkan. Apa artinya memerintahkan? Dalam terjemahan yang lain disebutkan disuruhkan. Jadi berkat itu datang kepada kita. Nah, ya, kalau kita baca di sana dikatakan dalam segala usaha kita, Bapak Ibu yang beternak, Bapak Ibu yang bekerja, ya apapun yang kita kerjakan, ya. Nah, Tuhan yang menyuruhkan, Tuhan yang memerintahkan, ya berkat itu ke atas kita. Itu dari pihak Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam ayat 9. Apalagi saya dikatakan dari pihak Tuhan ini, ya. Pihak Tuhan 9. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat yang kudus. Nah ini anak Tuhan, ya. Saya dikatakan seperti yang dijanjikannya, ya. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Nah ini anak Tuhan, ya. Jadi yang kedua, saya dikatakan dari pihak Tuhan, Tuhan memerintahkan. Tuhan, yang pertama saya katakan tadi sana bahwa dari pihak Tuhan, Tuhan memerintahkan berkat di atas kita, Tuhan menyuruhkan berkat. Nah, yang kedua, yang bisa dikatakan bahwa ya Tuhan bersumpah, ya. Apa? Tuhan bersumpah. Saudara. Ya, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Nah, jadi Tuhan bersumpah. Ya, Tuhan bersumpah. Apa artinya bersumpah? Bersumpah itu sebagai ikatan. Betul, ya? Sebagai ikatan. Bapak Ibu yang menikah ada sumpah. Janji nikah. Tidak boleh cerai. Ya, tidak boleh cerai. Itu sumpah. Janji. Ya, sumpah. Tidak boleh melanggar. Kalau melanggar gimana? Salah satu akan mengalami akibatnya. Betul, kan? Akan mengalami akibatnya. Ya. Tuhan bersumpah kepada dirinya. Jadi dari pihak Tuhan dia sampai bersumpah untuk meyakinkan umat Israel bahwa Tuhan pasti apa? Memberkati. Nah, dia sampai bersumpah. Ya. Lalu apa lagi dari pihak Tuhan di dalam ayat 11, coba kita lihat di dalam ayat 11. Dalam ayat 11 bisa dikatakan, juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam kandungan, dalam buah kandunganmu. Nah, bisa dikatakan juga Tuhan akan melimpahi. Tuhan akan melimpahi. Nah, ini juga dari pihak Tuhan. Jadi selain memerintahkan berkat, menyuruhkan berkat, juga ya bersumpah, ya bersumpah. Lalu yang ayat 11 saya dikatakan Tuhan akan melimpahi. Nah, melimpahi. Kata melimpah itu melimpahkan. Ya, dalam terjemahan yang lain juga melimpahkan, melimpahi. Ya, nah puji Tuhan. Apa artinya melimpahi? Melimpahi itu berlebih. Berlebih, ya berlebih. Ya, sehingga di dalam ayat selanjutnya saya dikatakan, sehingga kita tidak akan meminjam, ya kan? Nah, tetapi kita yang meminjamkan. Nah, puji Tuhan, ya kita yang meminjamkan. Ya, jadi orang Israel itu sampai sekarang mereka yang meminjamkan, ya sampai sekarang. Dari janji Tuhan, tapi juga ya kepada orang Israel, kepada umat Tuhan, ya yang percaya kepada Tuhan, ya sekali katakan Tuhan akan melimpahi. Jadi ini dari pihak Tuhan. Nah, ya, nah sekarang kita lihat lagi, ya tadi kita sudah lihat 11, sekarang ayat 12 kita lihat di sana ayat 12 apa yang saya dikatakan ini dari pihak Tuhan, ya. Ayat 12, Tuhan akan membuka bagimu apa? Perbendaharaannya yang melimpah. Ya, perbendaharaan. Di gereja kita ini ada bendahara Yadi, ya bendahara, tukang kas, tukang keuangan, ya. Nah, jadi Tuhan itu ada melimpah, ya bendaharanya. Apa itu melimpah? Simpanan, ya simpanan berkat. Nah, simpanan berkat. Jadi di surga itu berkatnya Tuhan itu melimpah, tidak karuan. Nah, puji Tuhan, ya.
Jadi Tuhan itu punya perbendaharaan. Itu pertanda bahwa Tuhan ya berlimpah berkatnya. Ya, puji Tuhan. Jadi Tuhan akan membuka perbendaharanya yang melimpah. Ya, perbendaharanya akan dibukakan kepada kita. Wah, ini luar biasa ini ya. Itu dari pihak Tuhan. Nah, lalu selanjutnya kita lihat lagi. Coba kita baca ayat 13. Ayat 13 sekarang, 13. Dari pihak Tuhan. Nah, 13 tadi kita katakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Ya, puji Tuhan. Ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Jadi pimpinan. Ya. Nah, kepala. Artinya kepala jadi di atas. Selalu di atas. Jadi bangsa Israel itu selalu di atas. Nah, kita pun anak Tuhan selalu di atas. Lebih hebat dari yang lain. Lebih diberkati dari yang lain. Nah, puji Tuhan. Kalau belum, berarti ada sesuatu yang harus perlu kita koreksi. Amin. Nah, bukan disalah Tuhan, disalah kita. Nah, ya. Tetapi apa maksud saya bahwa yang pertama dari pihak Tuhan itu, ya, dia berkata dia melimpahi, dia menyerukan berkat, bahkan dia sampai berjanji, sampai bersumpah, ya, kepada dirinya untuk meyakinkan kita, untuk meyakinkan orang Israel bahwa Tuhan memberkati, Tuhan memelihara. Nah, Tuhan melihara. Tapi enggak juga bahwa dalam perjalanan bangsa Israel pernah kelaparan, ya, pernah dilanda perang, dijajah oleh bangsa yang kuat. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, lagi-lagi bukan disalah Tuhan. Selalu pada bangsa Israel, mereka terpengaruh dengan dosa di sekitar, dengan keadaan di sekeliling. Ya, nah misalkan nih, ya, orang Mesir menjajah mereka. Nah, karena waktu itu kan bangsa Mesir bangsa yang kuat. Nah, tapi Tuhan katakan jangan takut kepada mereka. Aku ada bersamamu. Ya. Jadi kalaupun bangsa Mesir itu bangsa yang kuat, ya kita misalkan lemah, tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, kira-kira siapa yang menang? Ya kita. Amin. Karena dalam firman Tuhan katakan bukan kami yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Maka di dalam kitab-kitab yang kita baca, kitab-kitab sejarah, kitab Yosua, ya bisa dikatakan bagaimana Tuhan berperang yang melawan musuh-musuh orang Israel. Tuhan melempari dari langit dengan batu. Wah, hebat itu. Ya, Tuhan membuat, ya misalkan satu peristiwa di mana, ya Tuhan bangsa Israel menghadapi bangsa-bangsa. Jadi bangsa-bangsa lain bersatu. Nah, untuk memunahkan bangsa Israel. Nah, tetapi Tuhan membuat kekacauan di bangsa yang besar ini. Ya, mereka saling membunuh, mereka saling berantem. Nah, sehingga orang Israel mengalami apa? Kemenangan. Nah, ya puji Tuhan. Jadi kalau anak Tuhan, ya ada tokoh pengamat militer, ya siapa itu namanya? Aku lupa. Perempuan, tapi dia lulusan Israel. Dia Muslim, tapi dia lulusan Israel. Ya, jadi sejarah peperangan bagaimana bangsa Israel dikepung oleh negara-negara Arab pada tahun 1948. Ya, 6 negara ya didukung oleh Soviet waktu itu. Nah, artinya siapa yang menang? Israel yang memenangkan. Karena negara-negara Arab waktu itu berniat membumi hanguskan
ya melenyapkan supaya tidak ada lagi orang Israel. Nah, ya melenyapkan dalam perang dunia yang kedua, ya perang dunia kedua, yaitu Hitler dari Jerman, ya yang didukung oleh ya keuangan dan persenjataan yang hebat, ya untuk membinasakan bangsa Israel. Itulah yang kita kenal apa? Holocaust, ya pembunuhan 1 juta orang Israel. Nah, jadi itu. Nah, kenapa sampai terjadi seperti itu? Sebenarnya jauh hari sebelum itu